Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan gini, ada seorang suami sebelum menikah, dia bersumpah, wahai calon istriku, nanti kalau kita mau nikah, saya berjanji gak akan menduakan dirimu. Nah, misalkan gitu Pak ya. Oh demi Allah, wah biasanya kalau orang lagi jatuh cinta kan lupa Pak. Lupa dosa maksudnya. Demi Allah gitu ya, dia akan menduakan lagi. Ternyata di tengah-tengah jalan, tiba-tiba dia melanggar sumpahnya Pak. Dan ingat ya, seorang istri itu boleh memberikan syarat kepada calon suaminya dengan syarat tidak mau diduakan. Nah ini kalau anak-anak bapak yang nggak mau duakan boleh deh. Boleh ya, boleh. Seorang perempuan itu sebelum dia nikah memberikan syarat kepada calonnya, kalau kamu mau nikah dengan saya minta kamu jangan duakan saya, udah satu saja insya Allah. Boleh nggak? Boleh Pak. Boleh, karena itu haknya seorang wanita Pak. Tapi kalau dia wanita yang solehah, dia wanita yang baik, maka dia tidak akan mengingkari janji Allah. Dia tidak akan mengingkari perkataan Allah. Itu kalau dia soleha Pak. Tapi insya Allah dia soleh juga Pak, soleha juga gitu kan. Tapi boleh Pak, boleh. Ya. Lalu bagaimana ketika dia sudah bersumpah di tengah jalan dia melanggar? Apakah dia jatuh kepada sumpah palsu? Jatuh kepada sumpah palsu. Karena dia sudah mengatakan demi Allah, saya gak akan menduakan kamu. Begitu. Lalu bagaimana Ustaz solusinya? Apakah ketika saya sudah bayar kafarat, kemudian apakah dosa sumpah palsu itu akan Allah hapuskan, Allah akan ampuni? Ketika berkaitan dengan sesuatu, jadi gini, menikah itu kan sebuah anjuran Pak. Islam itu menganjurkan bahwa nikah itu bisa diwajibkan ketika seseorang mendesak untuk menikah gitu kan, sudah dia mampu dan sebagainya misalkan. Lah kalau misalkan dia sudah sumpah nggak mau menduakan, tiba-tiba dia menikah lagi, apakah dia wajib bayar kafarat? Wajib bayar kafarat, tapi ingat, jangan diulangi lagi. Sudah nikah yang kedua, dia sumpah lagi, tambah keempat Pak. Ya cukup sekali, jadi boleh tapi cukup sekali. Artinya seperti kita berbuat dosa. Ketika kita sudah taubat, kita melakukan dosa itu lagi Pak, itu dosa besar Pak. Begitu Pak, dia seakan-akan mempermainkan tobat gitu ya. Oke, jadi begitu Pak. Lalu bayar kafaratnya bagaimana? Tadi yang saya sampaikan, puasa 3 hari atau membayarkan 10 makanan kepada fakir miskin. Atau kata Rasulullah, memerdekakan budak. Itu pilihan Pak, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan kita punya uang, kita mampu memerdekakan budak, ya merdekakan budak. Tapi sekarang nggak ada budak Ustaz. Dulu di zaman Nabi itu ada budak gitu kan. Budak itu dulu berapa sih Pak harganya Pak? Ratusan juta Pak. Orang beli budak itu dulu ratusan juta. Ya, ya berarti kafaratnya 100 juta Pak. Kalau orang yang uangnya banyak gitu ya. Jangan lantas, kalau begitu saya yang 10 aja deh. Padahal dia pun uangnya banyak Pak. Itu begitu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi kita. Begitu Pak ya. Oke, silakan Pak. Ada yang bertanya lagi Pak?